Halo movie lovers dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah anime yang rilis pada tahun 2017. Anime ini yang berjudul Knight and Magic. Anime ini mengisahkan seorang programmer yang bernama Kurata. Di suatu hari, ia mengalami kecelakaan dan meninggal. Tak lama setelah itu, ia terlahir kembali di dunia lain yang tidak ia ketahui dan menjadi seorang anak kecil yang bernama Eru. Di kehidupan barunya ini, ia memimpikan ingin menjadi seorang Knight Runner, yaitu kesatria yang dapat mengendalikan sebuah robot dan membasmi para monster. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke cerita. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょう。だって君弱いもん。 Cerita diawali dengan seorang pria yang bernama Tsubasa Kurata. Ia adalah seorang programmer cerdas dan handal yang dikagumi oleh rekan kerjanya. Ia juga dikenal sebagai seorang penggemar berat meja, yaitu mengoleksi mainan seperti Gundam. Ia pun rela menyediakan satu ruangan di apartemennya untuk diisi oleh berbagai macam model meja yang telah ia beli. Namun sayangnya, ia mengalami kecelakaan tertabrak mobil setelah ia membeli meja terbaru. 今日買ったプラモも家に積んであるプラモも今後発売予定のプラモももう作れないのか。なんという無念。 Kemudian ia terlahir kembali di dunia lain, yang mana dunia ini dipenuhi dengan para monster yang memangsa manusia. Kini ia terlahir kembali menjadi seorang anak laki-laki yang bernama Eru, dan ia sangat menyukai Silhouette Knight, yaitu merupakan sebuah robot raksasa yang bisa dinaiki seseorang. Dari sinilah Eru tertarik dengan Silhouette Knight dan ia bercita-cita ingin menjadi seorang Knight Runner, yaitu kesatria yang dapat mengendalikan sebuah robot dan membasmi para monster. Untuk menjadi seorang Knight Runner, Eru harus belajar mantra sihir dan ilmu berpedang. Ia pun belajar bersama ibu dan ayahnya. Akhirnya Eru berhasil menguasai kekuatan sihir. 風の基礎式に強化と放出の術式を加えて実行。 Kekuatan sihir baginya sama halnya dengan belajar pemrograman. Singkat cerita, di saat Eru berlatih kekuatan sihir, ia melihat anak perempuan yang hampir terjatuh dari atap. Kemudian Eru menyelamatkan anak perempuan tersebut. Anak perempuan ini adalah Adi, merupakan anak dari salah satu menteri yang ada di kerajaan tersebut, dan ia memiliki saudara laki-laki yang bernama Kit. Pada saat itulah mereka bertiga menjadi teman dan bersama-sama masuk di Akademi Knight Runner. Di sana Eru sangat senang sekali karena bisa belajar di Akademi Knight Runner, dan ia ingin cepat-cepat lulus di akademi tersebut dan ingin menjadi Knight Runner. Namun untuk menjadi Knight Runner, Eru harus mempunyai badan yang tinggi. Sayangnya, tinggi badan Eru belum bisa untuk menjadi Knight Runner, dan ia bercita-cita ingin membuat sebuah robot yang sesuai dengan dirinya dan akan menjadi Knight Runner yang tangguh seperti ayahnya. Kemudian Eru melihat seorang anak laki-laki yang sedang diganggu. Ia adalah Batson, seorang dwarf atau manusia kerdil. Ia merupakan murid dari Akademi Knight Smith, yaitu mempelajari cara memperbaiki dan membuat suatu Knight. Eru yang melihatnya memutuskan untuk membantunya dengan menggunakan mantra sihir yang dapat menerbangkannya. Akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka bertiga dan mengambil kembali palu yang mereka ambil. Kini Batson menjadi teman mereka. Kemudian mereka bertiga dibawa ke rumah Batson. Ternyata keluarganya merupakan Knight Smith yang ada di kerajaan tersebut. Di sini Eru berencana merubah tongkat sihirnya menjadi pedang untuk memotong dan pistol untuk menembakkan sihir. Kemudian keluarga Batson bersedia untuk membantu Eru dengan merubah tongkatnya. Beberapa hari kemudian tibalah ujian dasar sihir, yaitu menembakkan sihir dan mengenai target. Eru berencana menggunakan tongkat barunya di ujian dasar sihir ini. ピアシングランス。サンダリングスケール。 Akhirnya Eru berhasil mengenai semua target yang ada dan ia lulus dari dasar kelas sihir ini. Karena kemampuannya ini, kini ia naik di kelas Silhouette Knight, yaitu belajar bagian-bagian dasar dari Silhouette Knight. だがそれは後に世界を揺るがすことになるエルネスティの活躍の始まりの一歩に過ぎないことを人々はまだ知らない。
Singkat cerita, 3 tahun kemudian, sekarang Eru berumur 12 tahun dan kali ini ia terobsesi untuk mempelajari dari struktur Ether Reactor yang merupakan inti dari Sloto Connect, dan ia bercita-cita ingin membuat Sloto Connect sendiri. できますよ。 Setelah itu, ia dan teman-temannya mengikuti pelatihan tempur yang berada di hutan yang dipenuhi oleh para monster. Akhirnya mereka sampai di hutan tersebut dan mereka beristirahat sejenak. Namun dari dalam hutan yang jauh terdapat para monster-monster yang mengerikan yang mendatangi mereka dengan jumlah yang cukup banyak. Mengetahui hal tersebut, Eru dan teman-temannya bergegas pergi dari sana. Connect Runner yang berada di sana berusaha mengalahkan monster-monster itu. Di sini, Eru menyadari bahwa ada yang aneh dengan para monster itu. Mereka seakan-akan berlari menyelamatkan diri dari serangan sesuatu yang besar. Dan benar saja, dari dalam hutan yang jauh, terdapat monster raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan para kesatria Connect Runner yang menjaga perbatasan kewalahan menghadapinya. Satu persatu dari mereka dengan mudahnya dikalahkan oleh monster tersebut. Ternyata monster itu memiliki tubuh yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Akhirnya tembok perbatasan pun jebol, membuat monster raksasa itu dengan mudahnya melewatinya. Dan sekarang monster raksasa itu sedang berjalan menuju ke tempat Eru dan teman-temannya. Akhirnya monster itu pun tiba, membuat para murid ketakutan. Mereka pun berlari menyelamatkan diri. Para Connect Runner yang bersama mereka mencoba melawan monster itu sampai bala bantuan tiba. Namun monster itu sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Salah satu dari Connect Runner tewas karena serangan dari monster itu. Kini mereka ketakutan karena serangan dari monster tersebut. Salah satu Connect Runner yang bernama D melarikan diri meninggalkan mereka. Eru yang menyadari bahwa ada salah satu Connect Runner yang melarikan diri, kemudian ia mengejarnya. Sayangnya robot yang ia gunakan kehabisan mana dan tak bisa berjalan lagi. Akhirnya Eru pun tiba. Ia berencana mengambil ahli Sloto Connect dari Connect Runner tersebut, dan Eru membuat pingsan Connect Runner itu. Namun saat ia akan menggunakan Sloto Connect, Eru kurang tinggi yang membuatnya kesulitan untuk menggunakannya. Kemudian ia mencoba menggunakan Sloto Connect dengan caranya sendiri dan memprogram ulang agar bisa digunakan. Eru akhirnya berhasil memprogram ulang, membuat Sloto Connect ini mempunyai kemampuan mobilitas yang tinggi dan kuat dalam pertarungan. Setelah itu, Eru bergegas menuju ke monster tersebut, membantu para Connect Runner yang ada di sana. Dan terjadilah pertempuran antara Eru dan monster itu. Tak lama setelah itu, akhirnya bala bantuan datang untuk membantu Eru dan para Connect Runner yang ada di sana. Namun sayangnya usaha dari para Connect Runner mengalami kegagalan karena monster tersebut memiliki tubuh yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Eru pun tak tinggal diam, ia berlari dan melawan monster itu. Karena robot yang Eru gunakan tidak bisa berjalan lagi, akhirnya ia keluar dan menggunakan sihirnya untuk mengalahkan monster itu.
Akhirnya monster itu bisa dikalahkan dan mereka pun selamat. Keesokan paginya, kabar bahwa Eru telah mengalahkan monster raksasa tersebut terdengar oleh raja dari kerajaan Gangkoen. Sang raja memanggil Eru beserta kakeknya, dan raja memberikan ucapan selamat pada Eru karena telah mengalahkan monster raksasa tersebut. Dan raja akan mengabulkan semua keinginan yang Eru minta. Eru pun meminta kepada raja untuk menunjukkan cara membuat ether reaktor, yang merupakan inti dari Sloto Connect. Menteri yang berada di sana membuatnya kaget, karena ether reaktor merupakan harta terbesar dan paling rahasia yang dimiliki oleh kerajaan. Sang raja pun yang mendengar permintaan Eru ini, ia setuju dan mengabulkan permintaan Eru. Dengan satu syarat, ia harus membuat Sloto Connect dengan tangannya sendiri. Eru setuju dengan syarat tersebut. Setelah itu, Eru bertemu dengan seorang dwarf yang bernama David. Ia merupakan kepala dari Connect Smith yang ada di kota tersebut, dan Eru meminta tolong padanya membantunya untuk membuat Sloto Connect, rancangan dari Eru. David pun setuju dan memulai membuat Sloto Connect sesuai dengan rancangan dari Eru. Dan akhirnya Sloto Connect rancangan dari Eru berhasil dibuat. Namun setelah unit baru Eru selesai, salah seorang menteri menentang dan meragukan kemampuan Eru. Ia adalah Marquis, sang menteri pertahanan. Beberapa saat kemudian, Eru dan teman-temannya dibawa oleh kesatria utusan Marquis dengan tujuan yaitu ingin melihat langsung unit baru Eru dan membawanya kepadanya. Saat di perjalanan, Eru dan teman-temannya dihadang oleh monster raksasa yang bernama Snake Worm yang sangat besar, yang membuat para kesatria kewalahan menghadapinya. Namun Eru tak diam begitu saja. Eru pun melawan monster raksasa itu dengan tongkat sihir yang ia punya. Akhirnya semua monster raksasa itu telah dikalahkan. Ternyata monster yang menyerang mereka adalah ulah dari orang ini. Ia adalah mata-mata dari kerajaan Zaldek yang menginginkan robot yang Eru kembangkan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada seluruh dunia. Untungnya rencana mereka gagal. Eru dan teman-temannya bisa melanjutkan perjalanan. Namun para mata-mata itu belum puas dengan kegagalan mereka, dan mereka berencana menyusul ke benteng Casades, mencuri unit baru yang Eru kembangkan. Akhirnya Eru dan teman-temannya tiba di benteng Casades, dan Eru bertemu dengan Marquis, sang menteri pertahanan. Di sini Marquis ingin mengetahui tentang unit baru yang Eru kembangkan, dan Eru pun menjelaskan kepadanya tentang unit baru ini. このように新たに開発されたストランドタイプクリスタルティッシュを用いることで、テレスターレは従来機に比べなんと 1.5 倍の出力を得ることができました。 Walaupun awalnya Marquis meragukan kehalalan Eru, akhirnya ia mempercayai akan kemampuan Eru membuat unit baru ini. Teman-teman Eru yang berada di Akademi Connect Runner berencana pergi ke benteng Casades untuk menemui Eru. Akhirnya mereka pun pergi ke benteng Casades. Di malam harinya, salah satu robot kesatria berjalan menuju ke benteng Casades. Namun, tiba-tiba saja dari belakang, robot kesatria itu ditangkap dan dibunuh oleh mata-mata dari kerajaan Zaldek. Mereka berencana menggunakan robot itu untuk menyusup ke benteng Casades. Akhirnya, para mata-mata itu sampai di benteng Casades. Kesatria yang berada di sana tak mengenali mereka kalau mereka adalah mata-mata. Mereka pun masuk dan membantai para kesatria yang ada di sana.
kesatria yang masih hidup, mereka mencoba mengalahkan mata-mata itu. Sayangnya, 3 dari mata-mata itu berhasil kabur dan membawa unit baru Eru. Di perjalanan, para mata-mata itu bertemu dengan teman-teman Eru. Teman-teman Eru yang menyadari kalau ada yang aneh dengan unit baru ini, bergegas menyerang mereka. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan para pencuri itu. Sayangnya, salah satu dari unit baru berhasil dicuri. Di tempat lain, teman Eru, Batson, dan David berhasil sampai di Bene Casades. Di sana Eru sedang menunggu mereka untuk menggunakan Kanagir dan membantu kesatria untuk mengalahkan mata-mata itu. Dan terjadilah pertempuran antara Eru dan mata-mata itu. Akhirnya Eru berhasil mengalahkan mata-mata itu. Keesokan paginya, setelah kejadian di Benteng Casades, Eru dan teman-teman yang terlibat dalam pembuatan unit baru dipanggil oleh sang raja. Di sana sang raja memberi mereka penghargaan dan sang raja menunjuk Eru sebagai komandan dari Ordo Silver Phoenix yang bertugas untuk membuat unit baru lagi. Karena kejadian di Benteng Casades, unit baru telah dicuri. Mereka pun senang atas penghargaan ini. Singkat cerita, setelah menjadi komandan Ordo Silver Phoenix, Eru segera membuat unit baru yang lebih canggih dari unit baru yang pertama. Eru diberi waktu 10 bulan untuk membuat unit baru, dan mereka akan melakukan pertandingan melawan unit lab kerajaan. Hari demi hari telah Eru lalui untuk membuat unit baru ini. Walaupun mengalami gagalan, Eru pun tak putus asa dan akan terus maju untuk membuat unit baru yang belum ada di kerajaan ini. Akhirnya unit baru Eru selesai, dan kini ia akan menunjukkan unit barunya kepada raja dan menteri-menteri yang ada di sana. Kini unit baru Eru akan bertarung dengan unit dari lab kerajaan, dan pertempuran pun terjadi. 合宿開始。突撃。避けただと。私のグエルが敵を切り裂く。ライトニングフレイル。リドラ、盾を離せ。Akhirnya pertempuran mereka pun selesai dan hasilnya seri. Raja dan para menteri bertepuk tangan atas kinerja dari Eru dan teman-teman yang telah membuat unit baru yang luar biasa yang belum ada di kerajaan ini. Walaupun dengan hasil seri, Eru dan teman-temannya puas setelah berhasil membuat unit baru yang mampu menandingi kemampuan unit dari lab kerajaan.